Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ayuhan netizen, jangan lupa untuk unsubscribe, unlike, dan no comment, dan jangan di-share juga. Bahwa kami memang ingin berbagi ilmu melalui berbagai macam media, yang mana adalah cita-cita kami sejak kami masih muda. Kami ingin lisan kami ini dan juga tangan kami ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana sebanyak-banyaknya orang mendapatkan hidayah, dan saya bisa mendapatkan thawab jariyah yang sebanyak sampai saya wafat nanti. Oleh karena itu, ya, unsubscribe, unlike, unshare, dan no comment. Ya, begitu. Ya, saya ingin berbagi, salah satunya adalah mengenai betapa ruqyah syar'iyah itu penting sekali untuk kita biasakan untuk menjadi lifestyle kita, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kita dan memaklumatkan serta mengingatkan betul bahwa syaitan itu aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, syaitan itu adalah musuh yang benar-benar nyata bagi manusia, senyata-nyatanya musuh. Sayangnya kita itu berpikir bahwa syaitan itu bukan musuh yang nyata hanya karena kita terjebak bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan fisik, kehidupan jasad, kehidupan jasmani. Ya, jisim atau jasmani, bahwa itu salah. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah kehidupan ruhnya. Sehingga kehidupan alam semesta ini adalah kehidupan ruh yang sebenarnya. Ya, malaikat tercipta dari ruh, tercipta berupa ruh. Kemudian jin juga tercipta berupa ruh, manusia juga tercipta berupa ruh. Hanya saja manusia diberi Allah dengan bonus berupa jisim. Begitu juga hewan, ada jisimnya. Nah, ma'asyiral viewers, ayuhan netizen, oleh karena itu kita jangan pernah berpikir bahwa setan yang musuh yang nyata bagi manusia sebenarnya adalah musuh dari kalangan manusia atau hewan gitu. Tidak. Musuh yang sebenar-benarnya adalah jin syaitani. Karena sesungguhnya yang nyata, benar-benar nyata adalah karena mereka itu tidak memiliki jasad atau jisim, sehingga kita harus betul-betul berhati-hati. Nah, salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari gangguan syaitan, gangguan jin syaitani, gangguan apapun itu adalah dengan ruqyah syar'iyah. Nah, ruqyah syar'iyah itu seperti apa? Saya secara pribadi sering mengingatkan, dan juga banyak ustadz yang sudah mengingatkan bahwa ruqyah syar'iyah itu sebenarnya tidak seperti gimana-gimana begitu ya. Tidak perlu takut dengan ruqyah syar'iyah itu akan memberikan dampak seperti apa, akan ada ekses negatifnya. Tidak usah berpikir yang seperti itu. Ruqyah syar'iyah atau ruqyah itu adalah doa. Nah, ingat-ingat betul ya. Ingat-ingat betul, simpan di dalam qalbu, di dalam sodr dan juga akal kita, bahwa ruqyah syar'iyah itu adalah doa sebagaimana doa kita yang biasanya. Ya, doa. Hanya saja ada plusnya. Nah, plusnya itu apa? Kita harus betul-betul mengetahui ini. Plusnya itu ada dua, bahwa ruqyah
meskipun itu adalah doa, yang pertama adalah kita harus betul-betul menata akidah kita tentang ruqyah dan juga tentang hal-hal gaib, ya, tata akidah. Yang kedua adalah jauhi segala macam kesyirikan dan perbuatan-perbuatan syaitan, ya, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh syaitan. Nah, saya ingin mengupas masalah ini. Ruqyah sebagaimana doa itu memiliki dampak yang betul-betul kuat. Ya, doa kita sebetulnya kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah sehatkanlah saya, ya Allah jauhkanlah saya dari berbagai macam gangguan jin syaitani. Itu sebenarnya sudah ruqyah. Karena ruqyah itu lagi-lagi adalah doa. Ya. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Ruqyah itu kayak gimana-gimana, ruqyah itu serem, menakutkan. Tidak, lupakan itu semua, ya. Ruqyah itu adalah doa. Nah, karena ruqyah itu adalah doa, kita harus betul-betul menjaga atau menata akidah kita bahwa yang menyembuhkan kita, yang menyehatkan kita, yang menyelamatkan kita dari gangguan macam jin syaitani adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah al-Syafi, Allah al-Hamid, Allah al-Kafi, Allah al-Kafil, Allah as-Salam. Nah, oleh karena itu, sehebat apapun orang yang meruqyah, kalau kita tidak memiliki akidah yang bagus tentang ruqyah dan tentang hal-hal gaib, maka ruqyah itu tidak berdampak apa-apa atas izin Allah. Ya, saya ulangi lagi, ruqyah itu tidak akan berdampak apa-apa atas izin Allah apabila kita akidahnya tidak beres. Kalau kita meyakini bahwa Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan kita, lalu Allah mengizinkan cukup dengan Al-Fatihah, sudah selesai permasalahan kita, yaitu ruqyahnya. Kalau kita punya permasalahan yang berat sekali, lalu kita cukup dengan meruqyah itu dengan mengatakan, ya Allah saya berlepas diri dari segala macam dosa, saya sembuhkanlah saya ya Allah, lalu Allah mengizinkan untuk sembuh. Atau jangan-jangan kita cukup dengan melakukan isyarat Bismillahi Allahu Akbar, kita keluarkan, niat mengeluarkan, sudah, kalau Allah mengizinkan selesai. Tapi kalaupun kita membaca segala macam doa-doa ruqyah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita sembuh seketika itu juga, ya kita tidak akan sembuh. Karena ada hikmah di balik segala macam musibah. Ya, ada hikmah di balik segala macam musibah. Oleh karena itu, ayuhan netizen, ma'asyiral viewers wa subscribers, rahimani wa rahimakumullah, kita tata betul akidah kita bahwa yang menyembuhkan kita, yang menyehatkan kita bukan orang yang meruqyah. Sesakti apapun orang yang meruqyah, tidak akan sembuh apabila Allah tidak mengizinkan pada saat itu juga. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral viewers wa subscribers, yang kedua adalah kita jauhkan diri kita dari segala macam hal-hal yang berbau syirik dan hal-hal yang disukai oleh syaitan. Nah, kenapa begitu? Karena walaupun kita sudah meruqyah beres, selesai, kita sudah menjauhkan syaitan dari diri kita, selesai, beres, ya, clear, kita bersih, nol, mulai dari nol, ya, Pertamina itu berarti. Ya, kita sudah beres, selesai, clear. Tapi kemudian kita kembali melakukan aktivitas-aktivitas kesyirikan di rumah kita. Ya, kita datang ke masjid melakukan ruqyah misalnya, lalu kita kembali ke rumah kita, ternyata di rumah kita masih ada benda-benda kesyirikan. Ada salibnya misalnya, ada potret dari sosok yang diagungkan oleh agama lain, mungkin fotonya Yesus, fotonya Buddha, fotonya dewa-dewanya orang Hindu, atau hantu-hantu, ya, foto-fotonya hantu yang itu diagung-agungkan oleh kaum lain, lalu kita juga mengagungkannya, wala'iyadzubillah. Nah, itu masih ada di rumah kita, na'udzubillah. Atau kita membiasakan dengan aktivitas-aktivitas seperti tidur tengkurap, kemudian kita dengki kepada orang lain, kita sombong, ya.
kita makan dengan tangan kiri dengan sengaja, kita kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang memang disukai oleh jin. Nah, itu akan kembali jin akan menguasai kita. Kembali jin akan menguasai kita. Bagaimana itu di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Atau di mana itu, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Atau bagaimana itu, di dalam Al-Qur'an juga ada bahwa kalau kita melakukan ini maka Allah akan menyerahkan kita kepada jin syaitani. Mohon maaf barangkali ada netizen yang hafal, saya lupa itu, saya dilupakan dari ayat itu. Allahu Akbar, astagfirullah. Begini, tadi saya membaca ayat di dalam surah Al-Hasyr yang ini betul-betul kita harus menjauhi perbuatan ini ya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah, fa ansahum, maka Allah akan menjadikan mereka lupa anfusahum, diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, begitu juga. Jadi kalau kita melupakan diri kita sendiri, maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Atau di ayat yang lain, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa a'rada yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku atau dari zikir kepadaku, fa inna lahu, maka sungguh baginya ma'isyatan, kehidupan dongka, yang sempit, yang susah, yang mencekik, yang tidak enak. Wa nahsyuruhu, dan kami akan membangkitkan mereka, menggiring mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, sebagai manusia yang buta. Wal a'yadu billah. Jadi sebagaimana juga ada di dalam hadis, mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu permisalannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Kenapa begitu? Ma'asyiral viewers, ayuhan netizen, karena orang yang sudah tidak mengingat Allah walaupun satu detik itu seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati artinya tidak memiliki ruhul hayat yang bagus. Tidak memiliki ruhul hayat yang bagus, sehingga karena ruhul hayat yang bagus itu sudah menghilang gara-gara tidak ingat Allah, maka akan dimasuki oleh jin. Nah, ruh jin, karena ruh itu berupa jin ya, jin itu berupa ruh ya, sehingga karena jin itu berupa ruh, bisa saja dia masuk ke dalam jisim kita. Karena sifatnya itu, jin itu iri dengan manusia karena manusia dikaruniai Allah dengan jisim, sementara jin tidak dikaruniai Allah dengan jisim, hanya berupa ruh. Nah, oleh karena itu ayuhan netizen, dua tadi, perbaiki akidah kita, dan kedua adalah jauhi perbuatan-perbuatan yang disukai oleh jin. Nah, yang terpenting adalah setelah kita melakukan ruqyah, kita sukses, sudah clear, maka detik itu juga kita harus memperbanyak ingat Allah. Ya, fadhkuruni azkurkum. Jika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ketika Allah sudah mengingat kita, maka Allah akan senantiasa melindungi kita, dan Allah akan jadikan kita jauh dari gangguan jin.
Ya, kita sudah meruqyah diri kita sendiri atau diruqyah oleh orang lain, lalu kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh jin syaitani, maka jin syaitani akan kembali mengganggu kita. Nah, itu permasalahannya, kembali akan mengganggu kita. Oleh karena itu, kita betul-betul jaga diri kita supaya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga dua pesan ini bermanfaat bagi saya dan Anda semuanya. Betul-betul kita ingat supaya kita senantiasa hidup secara baik dan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.